私の拳を。拳の中に何が入っていたと思いますか。鬼を人間に戻す薬ですよ。どうですか、聞いてきましたか。そんなものができるはずは。完成したのですよ。状況が随分変わった。Kali ini kita bakalan belajar bahasa Jepang dari anime Demon Slayer ya teman-teman, atau Kimetsu no Yaiba. Dan kita bakalan ulang sekali lagi dan kita akan bahas katanya satu persatu. Kalimatnya, katanya. Yang penting kita dengerin dulu sekali lagi. 私の拳を。拳の中に何が入っていたと思いますか。鬼を人間に戻す薬ですよ。どうですか、聞いてきましたか。そんなものができるはずは。完成したのですよ。状況が随分変わった。 Kalimat yang pertama adalah kobushi no naka. Kobushi itu nih ya, kepalan tangannya, fist. Kobushi no naka, di dalam kepalan tangan. Jadi ada sesuatu di dalam kepalan tangan si dari dake namanya si cewek ini ya teman-teman. Jadi kobushi no naka ni, sesuatu yang ada di dalam kepalan tangan. Nah, terus kita lanjutin ya kalimat selanjutnya. Nani ga haite ita to omoimasu ka? Kono naka ni, kobushi no naka ni nani ga haite ita to omoimasu ka? Apa coba artinya teman-teman? Tadi kan dibilang ya, di dalam genggaman tangan ini. Nani ga haite ita to omoimasu ka? Nani ga haite ita itu artinya adalah nani, apa? Ga berarti mau menekankan ada apa. Haite ita itu dari kata hairu. Hairu jadi haita, haiteita. Gitu ya teman-teman. Hairu itu artinya adalah memasukkan, untuk memasukkan. Nah, berarti di dalam genggaman tangan ini ada sesuatu yang dimasukkan sama si cewek ini ya. Nani ga haiteita. Nah, terus menanyakan nih sama si Muzan ya. Tomoimasu ka? Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk grammar untuk menanyakan pendapat seseorang ya. Pendapat seseorang akan sesuatu. Jadi, nani ga haiteita tomoimasu ka? Nah, jadi itu kayak nanya ya sama si Muzan, menurut kamu ada apa nih di dalam genggaman tanganku, di dalam kepalan tangan aku ini ada apa gitu. Nah, jadi kalau kalian misalkan ditanya nih umur kamu berapa? Nah, kalian kalau mau balas ke orang lain kayak coba tebak umur, kalau kamu pikir umur aku berapa gitu. Nah, itu bisa tuh dibilang ikutsu da tomoimasu ka? Ikutsu kan umur kita ya. Oh, ikutsu desu ka? Misalkan ditanya hikareru toki ni, oh ikutsu desu ka? Hikareru toki ni, nah, ikutsu to omoimasu ka? Gitu. Jadi, berapa umurku? Nansai da to omoimasu ka? Nantoka to omoimasu ka? Jadi, topiknya to omoimasu ka? Apa yang ada di pikiran kamu? Apa pendapatmu tentang topik ini? Seperti itu. Oni o ningen ni modosu kusuri desu yo. Oni o ningen ni modosu kusuri desu yo. Oni artinya iblis ya. Si Muzan ini kan iblis ya teman-teman, kita tahu sendiri. O itu, aku udah sering bilang berkali-kali ya. O itu adalah partikel yang akan mengapa-apakan kata di depan O-nya ya. Berarti akan diapa-apakan nih si iblis ya. Oni o diapakan? Ningen ni modosu. Ningen itu artinya manusia. Modosu tuh mengembalikan. Jadi mengembalikan ke manusia. Jadi oni o ningen ni modosu, iblisnya akan dikembalikan ke bentuk manusia, ke jadi manusia lagi. Jadi dari iblis jadi manusia lagi. Kusuri itu artinya obat. Nah, jadi kalau digabungin ya, ningen ni modosu kusuri itu artinya jadi obat yang bisa mengembalikan iblis ke manusia. Seperti itu. Ini bisa nih kayaknya nih diciptain ya, biar orang-orang yang kayak iblis itu bisa balik lagi jadi manusia ya teman-teman. Nah, desio tuh artinya kayak ini obat yang kayak ini loh gitu. Desio misalnya. Ini loh, ini obat bisa balikin iblis ke manusia loh. Nah, itu desio misalnya gitu. Kita lanjut ke kalimat berikutnya. Do desu ka? Kiite kimashita ka? Do desu ka? Do desu ka? Ini adalah sebuah pertanyaan untuk menanyakan ke seseorang gimana gitu. Pendapatnya juga ya teman-teman, sama yang nanya pendapat juga ya. Cuman kayak misalkan kalian udah melakukan sesuatu. Misalkan aku minta kalian, coba dong makan nih masakan aku. Nah, kalau aku mau nanya enak apa enggak, itu bisa pakai ini. Do desu ka? Gimana? Simpelnya gitu artinya. Gimana? Do desu ka? Gimana? Nah, terus kata selanjutnya adalah
Kite kimashita ka? Nah, ini juga berupa grammar ya teman-teman. Ada verb terus ditambahin kuru atau iku. Nah, ini kalau di yang contoh kalimat kali ini, kite kimashita ka? Berarti habis verb ditambahin kuru ya. Kuru kan past tense-nya jadinya bentuk lampaunya jadi kimashita. Jadi kite kimashita ka? Nah, kite ini dari berasal dari kata kiku ya teman-teman. Kite itu berasal dari kata kiku yang artinya ngefek, efek atau kayak hasiat ya, hasiat kiku. Nah, kiku jadi bentuk T-nya jadi kite, kite kuru. Jadi kite kimashita ka? Nah, kiku itu kan efek ya teman-teman. Jadi kayak merasakan apakah efeknya sudah mulai dirasakan gitu. Nah, kuru itu kan artinya datang ya teman-teman. Jadi kayak efeknya sudah datang belum? Apakah efeknya lama-lama sudah datang? Apakah kamu sudah merasakan efeknya? Seperti itu. Jadi kite kimashita ka? Apakah sudah merasakan efek dari obat ini? Gitu si perempuan ini mau bilang seperti itu. Terus sekarang kita ke karakter Muzan ya teman-teman. Muzan bilang gini, sonna mono ga dekiru hazu wa titik ya teman-teman. Kalau dilanjutin kalimatnya jadi gini, sonna mono ga dekiru hazu wa nai desu. Nai, hazu wa nai itu tuh artinya tidak mungkin, impossible ya teman-teman. Kayak di bayangan Muzan, obat ini tuh nggak akan bisa terciptakan ya, makanya dekiru hazu wa nai. Sonna mono dekiru hazu wa nai. Sukuru hazu wa nai. Sukureru hazu wa nai. Nggak akan pernah bisa dibuat gitu. Sonna mono ga nunjukin si kusuri tadi ya teman-teman. Sonna mono tuh nunjukin si kusuri tadi. Sonna kan artinya kan kayak nunjukin sesuatu ya. Mono itu artinya kan barang. Nunjukin barang sesuatu. Menunjukin barang sesuatu. Aku ngomong apa sih? Sonna mono itu pokoknya di sini adalah si kusuri atau obat yang diomongin di kata sebelumnya tadi. Terus ga ini adalah partikel subjek ya teman-teman. Akan menekankan si sonna mono ini. Kenapa sih sonna mono ini? Muzan berpikir kalau ini dekiru hazu wa nai. Nggak akan pernah bisa ada, nggak akan pernah bisa diciptakan. Seperti itu. Ini juga berupa bumpo ya teman-teman. Hazu ga nai. Hazu wa nai. Kansei shita no desu yo. Lanjut ke kalimat selanjutnya itu adalah kansei shita no desu yo. Kansei shita no desu yo. Nah, kansei ini ya teman-teman adalah sebuah kata yang memiliki arti kalau ada sebuah project itu udah selesai. Nah, kita bisa bilang kansei ya. Biasanya aku juga di kerjaan kayak sono project to wa mo kansei shimashita. Jadi, project itu sudah selesai. Nah, ini juga berupa project ya. Si cewek ini kan ngebuat obat yang bisa membalikan iblis ke manusia. Nah, makanya dia bilang kansei shita no desu yo. Tadi kan di kalimat sebelumnya Muzan juga bilang ya, dekiru hazu ga nai, dekiru hazu wa gitu. Kayak membahas si project ini ya. Ya project ini ya bukan project sih ya, kayak eksperimen membuat obat ini. Kansei shimashita, kansei shita. Jadi projectnya sudah berhasil loh gitu. Desyo lagi ya teman-teman. Jokyou ga zuibun kawatta. Kata yang terakhir adalah jokyou ga zuibun kawatta. Nah, ada 3 kata yang di sini akan kita pelajari teman-teman. Jokyou, zuibun, sama kawatta dari kata kawaru yang artinya berubah. Jokyou itu tuh kondisi ya teman-teman, menggambarkan sebuah situasi. Jadi kayak misalkan mau membahas situasi dunia sekarang, kan lagi resesi ekonomi tuh ya teman-teman ya. Yen lagi naik, dolar lagi turun, kripto lagi hancur. Nah, itu bisa dibilang kono sekai no jokyou wa ima yabai desu gitu. Kayak kondisi keadaan dunia ini sekarang lagi lebih bahaya, lagi yabai gitu. Nah, di sini dia bilang jokyou ga berarti keadaannya ya, kondisinya sekarang. Nah, ga itu partikel subjek yang akan menekankan si kondisi ini ya. Ada apa dengan kondisi ini? Zuibun itu kayak apa ya? Zuibun tuh perubahannya sudah besar gitu. Jadi kayak sesuatu yang besar, sesuatu yang cukup, sesuatu yang luar biasa gitu. Luar biasa dalam arti porsian ya teman-teman. Luar biasa dalam arti porsian apa di sini kalimat ini, yaitu kawaru. Jadi sudah berubah pesat loh kondisinya gitu. Kawaru itu kan artinya berubah ya. Jadi zuibun kawatta itu mengartikan bahwa sudah terjadi perubahan yang begitu besar gitu tentang si kondisi yang ada sekarang. Nah, kenapa sih kalau di film ini kan kita lihat ya, kalau si siapa namanya adiknya si
Aku lupa semua nama karakternya lagi. Ada karakter utamanya kan punya adik tuh yang jadi iblis. Nah dia itu kan udah tahan sama matahari kan. Nah mungkin dia mau merujuk ke kondisi itu. Karena sudah ada iblis yang tahan dengan matahari, makanya obat ini bisa terbuat gitu. Nah kayak dia bilang, emang tadinya nggak mungkin, tapi jokyo ga zuibun kawarimashita yo. Zuibun kawatta yo, muzan. Hope you guys learn something. Kita akan belajar lagi dari Demon Slayer di episode berikutnya. Sayonara, mite kurete arigatou gozaimashita.